Pernahkah Anda berada di suatu titik dalam hidup di mana Anda merasa bahwa apapun yang Anda lakukan seolah selalu keliru di mata istri? Saat Anda baru saja melangkah masuk ke rumah, sepulang kerja, suasana langsung terasa salah. Terlambat berapa menit saja, hal itu langsung memicu persoalan. Ketika Anda memilih untuk diam demi menghindari konflik, sikap itu dinilai salah. Namun, di saat Anda mencoba menjawab dan memberikan penjelasan, situasinya justru berkembang menjadi semakin rumit. Bahkan, ketika Anda berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan membantu, ujung-ujungnya tetap saja berakhir menyedihkan dan dianggap tidak benar. Hal yang paling mengganjal dari seluruh situasi ini bukanlah karena terjadinya konflik tersebut, melainkan fakta bahwa dinamika ini tidak terjadi sesekali saja. Kejadian demi kejadian terus berulang, bergulir dari hari ke hari, hingga akhirnya Anda mulai terbiasa dengan sebuah kenyataan pahit, bahwa tidak pernah ada versi diri Anda yang benar di matanya. Dan secara perlahan, kondisi ini mulai membuat Anda kehilangan arah. Mengapa? Karena apapun usaha yang Anda kerahkan, semuanya tidak pernah terasa cukup. Di titik nadir itulah, Anda tidak lagi melontarkan pertanyaan, apalagi yang harus saya perbaiki dari diri ini? Melainkan, mulai mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih berat dan menusuk kalbu. Apakah aku ini sebetulnya masih dianggap sebagai suami? Atau sebenarnya hanya menjadi beban di rumahku sendiri? Dalam psikologi hubungan, fenomena emosional seperti ini dikenal dengan istilah negative filtering. Ini adalah sebuah kondisi mental di mana ketika seseorang sudah berada di titik terlanjur lelah secara emosional, sistem kognitif di otaknya secara otomatis akan menyaring informasi dan hanya fokus melihat kesalahan. Sudut pandangnya tidak lagi mampu melihat gambaran hubungan secara utuh dan menyeluruh. Contoh konkretnya sangat sederhana, namun seringkali menyisakan rasa sakit. Seorang suami mungkin telah bekerja keras dan menunjukkan dedikasi penuh selama 30 hari, tanpa celah. Namun, pada suatu hari karena kondisi di luar kendali, dia terlambat pulang ke rumah. Dan satu hari keterlambatan itulah yang terus diingat, serta diungkit. Atau dalam skenario lain, sang suami selalu berusaha membantu mengasuh dan mendidik anak setiap hari, tanpa mengeluh. Namun, pada suatu ketika saat fisiknya benar-benar lelah, dan dia memilih untuk diam beristirahat, momen diam itulah yang kemudian dijadikan bahan perdebatan panjang. Ketika seorang suami terus berupaya memperbaiki kualitas dirinya, satu kesalahan kecil yang tidak sengaja diperbuat, justru langsung menutupi seluruh gunung kebaikan besar yang telah dia bangun. Inilah fase yang sangat berbahaya dalam sebuah hubungan. Sebab lambat laun, suami tidak lagi dipandang sebagai seorang manusia yang sedang berproses dan berusaha, melainkan bertransformasi menjadi sekedar kumpulan dari kesalahan-kesalahan di mata pasangannya. Pada awalnya, banyak orang memutuskan untuk menikah karena terpikat oleh kelebihan pasangannya, karena limpahan perhatian, adanya rasa nyaman, serta hal-hal menyenangkan yang kasat mata. Namun, begitu ikatan suci diikrarkan dan tirai kehidupan dibuka, realita yang sesungguhnya mulai menampakkan diri. Disinilah letak ujian komitmen yang sebenarnya dimulai. Apabila seseorang hanya bersedia menerima sisi kelebihan dari pasangannya, lalu dengan tegas menolak atau menghakimi segala kekurangannya, maka apa yang membedakan kualitas hubungan kita dengan makhluk hidup lainnya? Makhluk lain hanya akan bertahan selama lingkungan di sekitarnya memberikan kenyamanan. Dan begitu kenyamanan itu lenyap, mereka akan pergi mencari tempat lain. Tetapi manusia diciptakan berbeda. Kita dianugerahi akal budi dan hati nurani untuk memahami, untuk berlapang dada menerima, serta untuk tetap bertahan kokoh di dalam ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, prinsip ini harus tertanam kuat. Suami dan istri memikul tanggung jawab untuk saling menerima kekurangan satu sama lain, bukan hanya merayakan kelebihan semata. Hal ini tentu bukan berarti kita membiarkan atau melegalkan kesalahan, melainkan sebuah bentuk kesadaran mendalam bahwa pasangan hidup kita adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari khilaf.
Sekarang, mari kita bedah sebuah akar permasalahan yang kerap kali menyusup ke dalam pikiran tanpa disadari, yaitu jebakan perbandingan. Kebiasaan mengamati kehidupan domestik orang lain, melihat bagaimana sikap pasangan orang lain, atau sekedar menatap potongan-potongan kebahagiaan yang dipamerkan di media sosial, perlahan-lahan menumbuhkan standar baru yang tidak realistis di dalam kepala. Secara tidak sadar, muncul gugatan batin seperti, "Mengapa suamiku tidak bisa bersikap sehangat itu?" Atau, "Mengapa jalan hidupku tidak seberuntung mereka?" Padahal, apa yang tersaji dan terlihat di ruang publik tidak pernah mencerminkan realita yang utuh. Tidak ada satupun orang yang dengan sengaja memperlihatkan badai pertengkaran mereka, dan tidak ada yang memamerkan betapa lelahnya mental mereka di balik layar. Ketika rasa qanaah atau kerelaan menerima ketetapan Allah telah sirna dari dalam hati, maka apapun yang saat ini dimiliki akan selalu terasa kurang, termasuk penilaian terhadap pasangan sendiri. Berawal dari hilangnya rasa syukur inilah, benih-benih kekecewaan akan mulai tumbuh subur secara perlahan dan merusak keharmonisan dari dalam. Kendati demikian, kita tidak boleh bersikap berat sebelah dalam memandang konflik rumah tangga. Sebab, kesalahan hampir tidak pernah berada mutlak di satu pihak saja. Sebagai seorang kepala keluarga, suami juga dituntut untuk berani mengambil jeda, menepikan ego, dan melakukan introspeksi mendalam dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan jujur pada dirinya sendiri. Sudahkah kita benar-benar hadir secara emosional di samping istri? Ataukah kita selama ini terlalu tenggelam dalam kesibukan pekerjaan, hingga mengabaikan haknya untuk didengar? Apakah kita terlalu sering memilih jalan diam dan menarik diri, padahal situasi yang ada sebenarnya menuntut kita untuk berbicara dan meluruskan keadaan? Selain itu, apakah cara kita merespons keluhan istri cenderung terlalu keras dan defensif? Di dalam ajaran Islam, upaya untuk terus memperbaiki diri dan mengevaluasi akhlak bukanlah sebuah pilihan sukarela yang bisa diabaikan, melainkan sebuah kewajiban syar'i yang melekat pada setiap individu demi menjaga amanah pernikahan. Di sisi lain, terdapat sebuah pola komunikasi keliru yang sangat sering terjadi dalam dinamika rumah tangga. Seringkali, seorang istri menyimpan suatu ganjalan atau masalah di dalam hatinya, namun memilih untuk tidak menyampaikannya secara terbuka. Kekecewaan demi kekecewaan sengaja dipendam rapat-rapat, hingga pada suatu hari, tumpukan emosi tersebut meledak hebat tanpa sinyal yang jelas. Kondisi ini seketika membuat suami berada dalam kebingungan yang mendalam. Dia merasa selalu disalahkan, namun di saat yang sama, dia benar-benar tidak memahami di mana letak kesalahan fatalnya. Pola seperti inilah yang secara perlahan namun pasti akan menghancurkan fondasi komunikasi. Kita harus menyadari bahwa pasangan hidup kita bukanlah seorang pembaca pikiran yang mampu menebak isi hati tanpa ada kata yang terucap. Jika memang ada masalah yang mengganggu pikiran, katakanlah dengan jelas. Jika ada harapan-harapan yang ingin diwujudkan, sampaikanlah dengan baik. Dan jika ada luka yang dirasakan, jelaskanlah secara jujur. Jangan pernah mengganti komunikasi yang sehat dengan sindiran-sindiran sinis, atau dengan sikap mendiamkan pasangan yang tujuannya hanya untuk menghukum secara psikologis. Ini adalah salah satu realita paling kelam yang kerap terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Namun sayangnya, sangat jarang diangkat ke permukaan untuk dibahas secara terbuka, yaitu kondisi di mana seorang suami telah memeras keringat untuk bekerja, tetapi hasil usahanya selalu dinilai kurang dan tidak berharga. Ketika suami sedang mengalami roda perputaran ekonomi yang sulit, posisinya justru diremehkan. Bahkan saat mentalnya berada di titik jenuh dan kelelahan, dia dianggap tidak cukup tangguh sebagai laki-laki. Tekanan ini bahkan seringkali merembet ke ranah yang sangat sensitif, seperti munculnya stres, depresi, hingga penurunan performa dalam hubungan intim, yang sebetulnya
sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologi suami. Di saat seorang suami berada dalam fase rentan dan membutuhkan topangan dukungan moral dari belahan jiwanya, dia justru menerima limpahan tekanan tambahan yang bertubi-tubi. Dampaknya sangat berbahaya bagi kelangsungan hubungan. Sebab, seorang manusia yang jiwanya terus-menerus tidak dihargai, tidak selalu memilih untuk meluapkan kemarahannya secara meledak-ledak. Seringkali, dia akan memilih untuk diam 1000 bahasa dan menarik diri sepenuhnya dari interaksi. Dan jika tahap pengasingan diri ini sudah terjadi, memperbaikinya kembali akan jauh lebih sulit. Dalam khazanah hukum Islam, kita mengenal sebuah istilah yang disebut sebagai nusyuz. Esensi dari nusyuz ini bukan sekadar luapan amarah biasa yang terjadi sesaat. Perilaku ini merujuk pada tindakan yang telah melampaui batas. Seperti sengaja merendahkan martabat pasangan, melontarkan hinaan serta caci maki, menutup pintu komunikasi yang baik, menghilangkan rasa hormat yang wajib ada, hingga menjadikan kelemahan pasangan sebagai amunisi untuk melakukan serangan kata-kata. Jika hal-hal tersebut telah terjadi, maka rumah tangga tersebut sesungguhnya telah keluar dari koridor adab Islami. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dengan sangat jelas dalam Al-Quran, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Pesan mendalam dari ayat ini sejatinya sangat lugas. Jangan pernah sekali-kali memperlakukan pasangan hidup kita sebagai wadah atau tempat pelampiasan emosi negatif dan keegoisan kita pribadi. Ada satu hal yang seringkali diremehkan oleh banyak orang dalam interaksi sehari-hari, yaitu kekuatan dari sebuah kata-kata. Kita mungkin menganggap sepele ucapan yang keluar dari mulut kita, padahal satu kalimat buruk yang terucap bisa tertanam dan membekas di dalam ingatan pasangan selama bertahun-tahun lamanya. Kalimat-kalimat tajam seperti, "Kamu tidak berguna," "Kamu hanya menjadi beban," atau "Kamu tidak pernah cukup sebagai suami." Kalimat-kalimat itu tidak akan pernah menguat begitu saja setelah diucapkan. Kalimat itu akan menetap di dalam sanubari, mengikis rasa percaya diri secara perlahan, dan pada akhirnya, mengubah total cara seseorang dalam mencintai dan menghargai dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Maka dari itu, jalan keluar dari kemelut rumah tangga bukanlah tentang menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang, melainkan tentang siapa yang memiliki kebesaran hati untuk mulai memperbaiki diri. Solusi nyata hanya akan tercipta melalui langkah-langkah yang bijaksana. Berbicaralah dengan kepala dingin saat situasi emosi sudah mereda, dan hindari membahas masalah krusial dikala amarah sedang memuncak. Hentikan kebiasaan menggunakan sindiran yang menyakitkan hati, serta hindari aksi mendiamkan pasangan dalam waktu yang panjang. Buka ruang untuk saling mendengarkan penjelasan masing-masing hingga tuntas, tanpa memotong pembicaraan. Miliki keberanian untuk mengakui kesalahan pribadi, lalu bersama-sama mencari jalan tengah yang adil bagi kedua belah pihak. Sebab, institusi pernikahan tidak pernah membutuhkan seorang pemenang yang berdiri di atas kekalahan pasangannya. Pernikahan hanya membutuhkan dua orang manusia yang saling melunakkan ego dan berkomitmen untuk sama-sama berubah menjadi lebih baik. Pada akhirnya, sebuah maligai rumah tangga tidak akan pernah hancur secara mendadak hanya karena hantaman satu masalah yang besar. Kehancuran itu umumnya terjadi akibat akumulasi dari masalah-masalah kecil yang dibiarkan menumpuk tanpa pernah diselesaikan dengan tuntas. Jika pada hari ini Anda merasa berada di posisi suami yang selalu disalahkan, janganlah terburu-buru mengambil kesimpulan ekstrim bahwa diri Anda sudah tidak lagi berharga. Namun di sisi lain, jangan pula menutup mata dan bersikap antipati. Sadarilah bahwa mungkin memang ada aspek-aspek yang perlu dievaluasi dan diperbaiki dari kedua belah pihak. Pernikahan sejatinya bukan tentang kompetisi untuk membuktikan siapa yang paling benar, melainkan tentang perjalanan dua manusia yang sadar akan ketidaksempurnaannya, namun memilih untuk tetap bertahan, tetap sudi belajar, dan terus berjuang untuk saling memahami satu sama lain. Sebelum video ini berakhir, mari kita renungkan satu hal.
Pernikahan bukanlah wadah untuk mencari manusia ideal yang bebas dari celah. Ini adalah tempat di mana dua orang yang tidak sempurna memilih untuk saling menerima dan melunakkan ego demi berjalan beriringan. Satu kalimat buruk atau sikap meremehkan dari mulut kita mungkin hanya keluar dalam hitungan detik. Namun, dampaknya bisa menetap selama bertahun-tahun di dalam hati pasangan, mengikis harga dirinya, dan merusak keharmonisan yang telah dibangun susah payah. Menjaga adab dan kehormatan pasangan, bahkan di tengah kekecewaan, bukanlah sebuah pilihan. Itu adalah kewajiban dasar untuk menjaga sebuah ikatan suci tetap berada dalam ridho Allah. Untuk Anda, para suami yang hari ini merasa selalu disalahkan, teruslah memperbaiki diri tanpa harus kehilangan martabat Anda sebagai manusia. Dan untuk Anda, para istri yang mungkin sedang didera kekecewaan, cobalah melihat kembali sudut-sudut perjuangan suami yang selama ini luput dari perhatian. Bisa jadi, orang yang paling sering kita kritik adalah orang yang justru bertaruh paling keras di luar sana demi keluarga. Semoga Allah melembutkan hati kita semua, serta menjaga rumah tangga kita dari badai kesalahpahaman yang merusak kasih sayang. Amin ya Rabbal Alamin. Jika renungan ini menyentuh hati Anda, atau jika Anda pernah berada di situasi yang sama, mari berbagi cerita di kolom komentar sebagai ruang diskusi yang sehat. Dukung juga konten-konten edukasi lainnya di channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar manfaatnya bisa menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.